Ibnu Sayyad. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya lihat ciri-ciri Dajjal ada pada dia. Lengkap. Ciri-ciri Dajjal ada pada dia. Lengkap ya Rasul. Terus gimana? Umar langsung mengeluarkan pedangnya. Izinkan saya menebas lehernya. Saya ingin bunuh dia. Ini karakter Umar itu nggak main-main. Apa kata Rasul? Umar, kalau itu memang asli Dajjal, maka bukan kamu orang yang sanggup membunuhnya. Dajjal ini sudah diputuskan bahwa satu saja hamba Allah yang sanggup mengatasinya dan membunuhnya. Dialah saudaraku Isa yang nanti akan turun. Dan kalau dia bukan Dajjal, hai Umar, maka apa gunanya buat kamu membunuh dia? Coba lihat, apa sih salahnya kalau Nabi membantah saja? Umar, salah ente, Dajjal itu nanti akhir zaman. Apa salahnya Nabi mengatakan begitu? Tapi Nabi biarkan saja. Kalau itu memang Dajjal, bukan kamu yang bisa membunuhnya. Dan kalau itu bukan Dajjal, apa gunanya ente membunuhnya? Kan begitu kan? Ini salah satu di antara model Nabi membiarkan sahabat memiliki keyakinan. Padahal sahabat itu semua tahu Bapak Ibu, Dajjal hanya akan muncul di akhir zaman. Dan mereka yakin, mereka lah yang akan menemukan akhir zaman itu. Ini. Di penutup kajian oleh Syekh Muhammad bin Ismail bin Ahmad Al-Muqaddim, dijelaskan dalam kitab beliau Ensiklopedia Akhir Zaman, dijelaskan kaum muslimin yang kami muliakan bahwa sampai akhir hayatnya Bunda Aisyah, Umar bin Khattab, Hafsah, bahkan sahabat sekaliber Abu Dzar Al-Ghifari, mereka-mereka ini sempat mengatakan, demi Allah kami yakin bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Dan sampai hari ini tidak ada pembahasan tuntas tentang masalah itu. Tetapi lihat bagaimana sahabat meyakini. Satu. Yang kedua, Ibnu Abbas, muridnya bercerita, dan ini dengan sanad yang jayid, diceritakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang murid seniornya Abdullah Ibnu Abbas. Apa kata Abdullah Ibnu Abi Mulaikah? Guru saya Ibnu Abbas berkata, semalaman suntuk saya tidak bisa tidur tadi malam. Kenapa guru? Sebab kata para sahabat-sahabat kita, mereka telah melihat meteor melesat malam tadi di atas bumi kita. Maka saya yakin besok sudah terjadi dukhan. Dukhan salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan. Apa hubungannya? Setelah terjadinya meteor, artinya bumi akan dihantam oleh hujan meteor dan terjadi ledakan yang menyebabkan terjadi dukhan. Bumi ini gelap total. Semalaman saya tidak bisa tidur, saya perbanyak ibadah dan zikir. Coba lihat, dukhan hanya muncul di akhir zaman, tapi sahabat meyakini itu. Sahabat-sahabat Nabi yang lain sibuk malam itu beribadah, berzikir, berdoa. Lihat kaum muslimin, kalau seandainya hari ini kita punya keyakinan kiamat sudah sangat dekat, kita tidak menyelisihi manhajnya para sahabat. Kan ada yang mencoba berkata, Pak Ustadz janganlah bahas-bahas masalah ini lagi. Kenapa? Kiamat itu lama lagi, kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya Allah ya Rabbi, manusia terbaik di alam semesta ini yaitu para sahabat-sahabat Nabi. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah jelaskan mereka benar, akidah mereka benar, amalan mereka benar, dijamin ahli surga. Dan siapapun saja yang mengikuti akidah mereka, mengikuti keyakinan kepercayaan mereka, mengikuti ibadah dan akhlak mereka, pasti Allah ridho kepada mereka dan pasti mereka akan masuk ke dalam surga. Sahabat saja yakin kiamat sudah dekat, lalu kenapa kita tidak yakin? Uniknya, padahal ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat itu belum 5% muncul, tapi mereka sudah yakin sangat dekat waktunya semua. Namun di zaman kita mungkin saja hanya 5% lagi tanda-tanda kecil kiamat yang belum muncul, dan kita sangat yakin kiamat masih jauh, lama lagi. Coba lihat kaum muslimin, dalam Sahih Bukhari Muslim, nanti dalam kitab ini Bapak akan temukan Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, sayati alaikum zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang kepada kamu nanti suatu zaman, orang yang hidup pada masa itu, pertambahan waktu ke depannya jauh lebih buruk keadaan yang akan ditemukannya daripada sebelumnya. Dalam masalah kepemimpinan,
dalam masalah moral dan akhlak, dalam masalah pendidikan, dalam masalah pemahaman agama, dalam masalah ekonomi keuangan, dalam masalah sosial politik, dalam masalah budaya, dalam masalah apa saja, makin bertambah waktu ke depan, semakin bertambah berat yang akan dihadapi oleh umat manusia. Lihat sekarang, perbandingkan 20 tahun yang lalu. Bukan hanya Indonesia, Timur Tengah. Terus lihat Indonesia kita, makin bertambah ke depan, makin jelek nggak yang kita temukan, Pak? Dan ini kita sedang ada pada periode di mana periode ini Nabi mengatakan periode yang paling kritis buat umat Islam.